Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru terkait penetapan NIP 3K dan penyerahan SK rekan-rekan semua, dan kita akan cek contoh untuk berkas penggajian bagi yang sudah menerima SK. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita masih akan membahas beberapa informasi terkait P3K 2023 yang sedang menunggu pelantikan pada tahun 2024. Kita akan sampaikan penetapan NIP juga dan syarat untuk penggajian Bapak Ibu. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Pak, kami guru Kabupaten Tapanuli Selatan, TMT tanggal 1 Maret, SPMT 2 Mei. Apakah kami akan dapat gaji mulai bulan Maret di rapel? Ya, kalau kita lihat di sini tentu SPMT 2 Mei tentu mendapatkan gaji mulai Juni ya, sesuai dengan ketentuan. Apakah dirapel? Tentu tidak dirapel. Apakah kami dapatkan gaji ke-13? Jika memang gaji yang diterima adalah Juni, maka gaji 13 tidak didapatkan. Mohon bantuan penjelasannya. Saya TMT 1 Mei dan SPMT 1 Mei, berarti gimana Pak? Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa Pemda yang mungkin tetap menetapkan SPMT itu di tanggal 1 Mei, meskipun kita ketahui ini adalah tanggal merah. Konsekuensinya penetapan di tanggal 1 Mei tentu nanti gajinya akan dibayar di bulan Mei, meskipun itu tanggal merah. Apakah ini dibenarkan atau tidak, ini tergantung nanti tanggung jawab Pemda ya. SPMT 16 April, gimana gajinya? Gajinya tentu di bulan Mei ya, karena ini sudah pertengahan April. SPMT 29 April, apakah menerima gaji bulan April? Tentu tidak ya, ini pasti menerima di bulan Mei. Pak Abu, gaji dihitung dari bulan Mei di tempat saya. Bukannya kata Pak Abu kemarin ini terhitung April. Ya, sebenarnya dana DAU itu ada di sejak April ya. Tetapi untuk syarat dapat gajian April tentu SPMT-nya harus ditetapkan di 1 April. Di Kabupaten Magelang juga molor karena SPMT-nya keluar per 1 Mei. Nah, ini kalau 1 Mei bisa gajian Mei ya. Kami di Aceh Singkil TMT 1 Maret dan SPMT 18 April. Sekarang sedang menunggu apakah bisa gajian di Mei, Pak Abu. Nah, kalau tanggal 18 April tentu ini secara aturan adalah Mei mulai gajian. Kami di Kabupaten Tebo sudah terima SK 20 Maret, tapi sampai sekarang belum terima gaji. Ya, kalau sudah terima SK tapi belum ditetapkan SPMT, maka tentu belum dapat gaji. Tapi jika memang sudah ditetapkan SPMT-nya, kalaupun memang di SPMT-nya Maret, tentu harus dibayar Maret. Ya, pastikan SPMT-nya kapan ya. Pak Abu, apa ini permainan BKD yang sudah NIP selesai tapi belum ada info SK karena menghindari gaji 13? Ya, ini bisa jadi ya Bapak Ibu, karena kita lihat di penetapan NIP 3K ini sudah banyak sekali yang 100%. Rata-rata sudah 98% sampai 99%. Jadi Bapak Ibu, ini memang ada indikasi ya bahwa memang menghindar gaji 13. Alhamdulillah Pak, besok 2 Mei ini kemarin Bapak Ibu yang kita baru sempat update, rekan-rekan yang menerima SK bersamaan dengan Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, itu adalah di 2 Mei, yaitu di Tapanuli Selatan. Kemudian jika SPMT 1 Mei, sedangkan 1 Mei tanggal merah, apakah dapat gaji ke-13 dan gaji bulan Mei? Ini sudah kita bahas, tentu saja ini tergantung Pemda ya. Ini kalau seandainya memang ditetapkan 1 Mei, tidak sesuai aturan, tetapi konsekuensinya jika Pemda menetapkan 1 Mei, maka harus mendapatkan gaji bulan Mei dan mendapatkan gaji ke-13. Pak Abu, kalau SPMT-nya pertengahan Mei, apa dapat gaji 13? Mohon dijawab, tentu tidak ya. Karena untuk mendapatkan gaji Mei itu harus SPMT-nya tanggal 1. Alhamdulillah Kabupaten Tanah Datar juga 2 Mei, ini Tanah Datar ya sudah. Kabupaten Tanggamus Lampung juga tanggal 2 Mei sudah ya. Kabupaten Pangandaran juga 2 Mei. Selamat ya rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita baru dapat informasinya. Kemudian ini Bapak Ibu berkas kelengkapan penggajian, meskipun ini untuk tahun 2023 tapi ini juga dipakai di 2024. Ini bersumber dari kami Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya berkasnya adalah fotokopi SK yang sudah diterima, ini 2 lembar. NPWP jangan dipotong, ini 2 lembar, KTP 2 lembar, kartu keluarga 2 lembar, buku nikah juga 2 lembar, kemudian fotokopi akta lahir anak yang tertanggung ya, ini maksimal 2 anak, juga 2 lembar, BPJS Kesehatan juga 2 lembar, kemudian fotokopi rekening Bank Riau ya, Bank Riau Kepri atau Bank Syariah Indonesia, ini juga 2 lembar untuk di Kepri. Kemudian surat keterangan aktif kuliah terbaru bagi anak yang sudah di atas 21 tahun ya. Ini yang akan melanjutkan tanggungan. Jika anak angkat wajib melampirkan fotokopi keputusan pengadilan 2 lembar karena anak angkat anak tiri ini juga masuk dalam tunjangan.
Jika suami istri CPNS PNS, maka wajib melampirkan amplop gaji terbaru suami istri PNS tersebut. Ini untuk di Kepri. Kemudian ini update terbaru 2 Mei Bapak Ibu untuk di daerah Kanrek 12. Tentu saja ini untuk guru kami update sementara ini. Kita lihat di sini progresnya sudah sangat baik sekali semuanya. Macam di Agam ini hanya tersisa 2, kemudian Bengkalis tersisa 4. Kemudian yang di Bintan sudah selesai, kemudian Dharmasraya selesai, kemudian Indragiri Hilir ini tersisa 9, Indragiri Hulu ada 33, ini selesai, kemudian di Karimun ada sisa 2, Mentawai sisa 1, kemudian Anambas sisa 2, Meranti sisa 1, Kuantan Sengingi sisa 11, 50 kota sisa 1, Lingga sudah selesai, Natuna selesai, Pasaman sisa 21, ini juga Pariaman Pelalawan ya, sisa 1, 9 untuk pesisir selatan, Rokan Hilir selesai, Rokan Hulu sisa 2, Siak selesai, Sejunjung sisa 2, Solok sisa 1, kemudian Solok Selatan selesai, Tanah Datar selesai, Kota Batam sisa 2, tapi ini sudah selesai, serah SK ya. Bukit Tinggi juga sudah selesai, Dumai sisa 2, 4 di Padang Panjang selesai, Pariaman sisa 1, 78 Payakumbuh sudah selesai, Sawalunto sisa 1, yang lainnya sudah selesai termasuk ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Riau sendiri sisa 6 dan Sumatera Barat sisa 5. Ini untuk Kanrek 12 ya. Kemudian yang terbaru untuk di Kanrek 10 Bapak Ibu, kita cek untuk tenaga guru. Kita cek yang belum 100% saja ya. Dimana di sini tersisa yang belum 100% adalah di Provinsi NTT 99 di Lembata, Timur Tengah Selatan 93, kemudian 99 ya, kemudian 95 ini di Sika. Kemudian untuk di nakesnya kita lihat yang belum 100%, yaitu ada di Sika, Timur Tengah Selatan, Saburajua dan Lembata. Kemudian untuk di teknis tersisa di Lombok Barat, kemudian tersisa lagi di Manggarai Timur, di Kupang, di Timur Tengah Utara, dan di Ngagekeo ya. Ini untuk Kanrek 10. Dan untuk Kanrek 5 Jakarta ya, kita lihat yang belum 100 saja. Nah, ini sudah semua 100. Kemudian yang tersisa lagi adalah Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Yang lainnya 100 kecuali ini 99 di Bengkayang ya. Kemudian 98 di Landak, yang lain sudah 100 ya. Kemudian di Kanrek selanjutnya adalah Kanrek 4 Makassar. Ini juga kita lihat yang belum 100 saja, yaitu di Banggai Kepulauan, Banggai Utara, Bol, Donggala, kemudian di Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli, Palu ya. Ini yang belum 100. Kemudian Konewe juga belum 100. Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara juga belum 100. Kemudian untuk tenaga, ini masih ada satu lagi ya. Ini ya, Aru, kemudian Buru Selatan, Barat Daya, Maluku Barat Daya, kemudian di Maluku Tenggara. Kemudian selanjutnya untuk di nakesnya, yang belum 100 di Bantaeng, kemudian di Luwu Utara, kemudian di Sidendeng Rempang, Tanah Toraja ya, kemudian Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian lagi di Morowali, di Donggala, kemudian di Palu dan Sulawesi Tengah, kemudian di Bombana, Buton Tengah, kemudian di Kolaka dan di Konawe yang belum 100. Termasuk juga di Muna yang belum 100 serta di Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk yang guru yang belum 100 itu di Goa, di Luwu dan di Luwu Utara, kemudian di Sidendang Rempang, kemudian di Makassar. Selanjutnya di Banggai, di Buol, kemudian di Donggala, di Montong, Poso, Tapanuli, Tojo Una-Una, kemudian Palu dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang belum lagi adalah di Kolaka Timur, kemudian yang belum lagi adalah di Sulawesi Tenggara, dan kemudian di Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Seram bagian barat, Seram bagian timur, kemudian Kota
Ambon serta Provinsi Maluku. Kemudian lagi Majene, Pasangkayu serta di Sulawesi Barat. Ini yang belum 100%. Kemudian di Kandik 2 Surabaya di teknis yang menyisakan lagi yang belum selesai ini Jawa Timur, Malang, Jember, Surabaya, Madiun, Blitar, Bojonegoro ini belum selesai. Kemudian di nakesnya yang belum selesai adalah Jawa Timur, Pasuruan, Banyuwangi, Malang, Surabaya, Bangkalan, Probolinggo, Ngawi, Madiun, Tuban, Blitar, Bojonegoro. Kemudian untuk di guru yang belum selesai adalah Jawa Timur, Nganjuk, Lamongan, Surabaya, Probolinggo, Ngawi, Malang, Pasuruan, Tuban, Blitar, dan Bojonegoro. Bojonegoro ya paling sedikit di antara semua. Demikian Bapak Ibu update terkini dan informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.